Di jantung Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, terhampar sebuah tradisi kuno yang tak lekang oleh waktu, memancarkan aura mistis dan keberanian yang memukau. Pasola, bukan sekadar tontonan, Pasola adalah manifestasi hidup dari kepercayaan Marapu, filosofi kesuburan, dan semangat persaudaraan yang mengalir dalam darah masyarakat Sumba. Setiap tahun, ketika musim tanam tiba dan bulan purnama memancarkan cahayanya di langit timur, Sumba bersiap untuk pertempuran ritual yang menegangkan, di mana tombak kayu melesat dan debu mengepul dari derap ribuan kaki kuda. Pasola bukanlah acara yang muncul tiba-tiba. Ia adalah puncak dari serangkaian upacara adat yang panjang dan sakral, dimulai jauh sebelum medan perang ritual dibuka. Persiapan Pasola dimulai dengan nyale, sebuah ritual menangkap cacing laut berwarna-warni yang dipercaya sebagai jelmaan Dewi Kesuburan. Kemunculan nyale menjadi penanda utama apakah panen akan melimpah atau tidak. Jika nyale muncul melimpah dan sehat, itu pertanda baik. Sebaliknya, jika sedikit atau sakit, itu pertanda buruk. Ritual nyale ini dipimpin oleh para rato, pemimpin adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang bintang, bulan, dan pergerakan alam. Pasola itu sendiri adalah sebuah ritual perang-perangan antara dua kelompok kesatria berkuda dari desa yang berbeda. Para peserta, yang sebagian besar adalah pria muda dan kuat, mengenakan pakaian adat Sumba yang khas, lengkap dengan ikat kepala dan parang terselip di pinggang. Mereka menunggang kuda-kuda Sumba yang terkenal tangkas dan berani. Pertempuran dimulai dengan serbuan kuda yang dahsyat dari kedua belah pihak. Tombak kayu tumpul atau yang disebut hola melesat di udara, menciptakan suara siulan yang menegangkan. Para penunggang kuda dengan cekatan menghindari serangan sambil melancarkan serangan balasan. Meskipun terkesan brutal, Pasola bukanlah pertempuran yang dimaksudkan untuk melukai atau membunuh. Justru, filosofi di baliknya adalah tentang penumpahan darah sebagai persembahan kepada bumi. Darah yang tumpah, baik dari manusia maupun kuda, dipercaya akan menyuburkan tanah dan menjamin panen yang melimpah. Cedera yang terjadi, meskipun disayangkan, dipandang sebagai konsekuensi dari pengorbanan yang diperlukan. Meskipun menyerupai perang, Pasola adalah ritual suci yang penuh aturan. Tombak yang digunakan adalah tumpul, dan ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi para peserta. Tujuan utamanya adalah pertukaran kekuatan dan energi, bukan pertempuran. Keyakinan bahwa darah yang tumpah menyuburkan tanah adalah inti filosofi Pasola. Ini mencerminkan hubungan erat masyarakat Sumba dengan alam dan ketergantungan mereka pada hasil pertanian. Di balik adegan pertempuran, Pasola justru memperkuat ikatan sosial antar desa. Persiapan, ritual, dan bahkan pertempuran itu sendiri melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas, mempererat rasa persatuan dan kebersamaan. Hasil Pasola seringkali dianggap sebagai cerminan nasib desa di tahun yang akan datang. Kemenangan atau kekalahan, jumlah darah yang tumpah, semuanya diinterpretasikan sebagai pertanda baik atau buruk untuk panen dan kesejahteraan. Pengetahuan tentang Pasola, mulai dari cara menunggang kuda, membuat tombak, hingga memahami makna ritual, diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Ini menunjukkan betapa kuatnya tradisi ini tertanam dalam identitas masyarakat Sumba. Pasola tidak diadakan di seluruh Sumba. Ada 4 wilayah utama yang secara rutin menyelenggarakan Pasola, yaitu Kodi, Lamboya, Wonokaka, dan Gaura. Masing-masing memiliki ciri khas dan waktu pelaksanaan yang sedikit berbeda. Pasola adalah perwujudan kompleks dari filosofi hidup masyarakat Sumba yang dikenal sebagai Marapu. Marapu bukanlah agama dalam pengertian modern, melainkan sebuah sistem kepercayaan animisme yang menghormati arwah leluhur, kekuatan alam, dan harmoni kosmis. Pasola sangat terikat dengan siklus pertanian dan musim. Penyelenggaraannya setelah kemunculan Nyale dan sebelum musim tanam menunjukkan upaya masyarakat Sumba untuk bernegosiasi dengan alam, memohon kesuburan dan hasil panen yang melimpah. Darah yang tumpah adalah wujud persembahan mereka kepada bumi sebagai balasan atas rezeki yang akan diberikan. Arwah leluhur memiliki peran sentral dalam Marapu. Sebelum Pasola, berbagai ritual persembahan dilakukan untuk meminta restu dan perlindungan dari para leluhur. Dipercaya bahwa leluhur ikut menyaksikan dan memberkati jalannya Pasola, memastikan keseimbangan dan keadilan. Pasola adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan baik dan buruk, antara hidup dan mati, antara kesuburan dan kekeringan. Pertempuran ritual ini adalah katarsis, pelepasan energi yang diperlukan untuk menjaga harmoni dalam tatanan alam dan sosial. Bagi para pria Sumba, berpartisipasi dalam Pasola
adalah cara untuk membuktikan keberanian, ketangguhan, dan kematangan. Ini adalah ritus peralihan yang penting, yang membentuk identitas mereka sebagai kesatria yang bertanggung jawab terhadap komunitas. Meskipun melibatkan pertempuran, pasola pada hakikatnya adalah tentang persatuan. Masyarakat dari berbagai desa berkumpul, menyaksikan, dan berpartisipasi dalam ritual yang sama, memperkuat ikatan komunal dan rasa memiliki. Di era modern ini, pasola masih tetap hidup dan dirayakan dengan penuh semangat. Pemerintah daerah dan masyarakat Sumba terus berupaya melestarikan tradisi ini sebagai aset budaya yang tak ternilai harganya. Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Arus globalisasi dan modernisasi membawa perubahan dan menjaga kemurnian filosofi Pasola di tengah gempuran pariwisata dan pengaruh luar menjadi sebuah perjuangan. Namun, Pasola tetap berdiri tegak sebagai simbol ketangguhan budaya Sumba. Setiap tahun, ketika suara tambur bergema dan kuda-kuda melesat di padang savana, Pasola mengingatkan kita akan kekuatan tradisi, keindahan kepercayaan kuno, dan hubungan tak terputus antara manusia, alam, dan para leluhur. Ia adalah epos hidup yang terus ditulis, sebuah puisi gerak yang merayakan kehidupan dan kesuburan di tanah Sumba yang magis.